Romai Rama semakin menyala saja. Dalam satu wawancara di podcastnya kemarin, dalam program Bisikan Roma, itu beliau sempat menyentil soal bagaimana makam-makam palsu yang ada di Madura itu bermunculan. Di Madura ada satu makam waliullah, kemudian yang sebelumnya tidak ada embel-embel asegaf, tiba-tiba ada asegafnya di belakang. Mendapatkan isbat ini berkoordinasi dengan Robito Alawiyah untuk mengganti makam Said Husain menjadi asegaf. Itu artinya bahwa memang Bang Haji Romai Rama ini melek dengan informasi terkait soal Kelambak Lawi yang akhir-akhir ini memang betul-betul menjadi sorotan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama 930 TV. Sahabat-sahabat 930 TV yang saya hormati dimanapun juga berada. Kali ini kita akan menayangkan satu pernyataan dari Bang Haji Romai Rama yang kemudian diteruskan dengan penjelasan secara detail oleh PWI Jawa Timur terkait dengan apa yang dikeluhkan oleh Bang Haji Romai Rama, di mana memang di Madura beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah pada saat bulan Ramadan ya, ada pergantian nama di sana yang awalnya itu dirubah menjadi makam Kelambak Alawi, lalu kemudian keluarganya protes, lalu Laskar PWI Jawa Timur itu turun gunung langsung mengawal, mendampingi keluarga pada saat terjadi proses pergantian label kembali atau nama kembali terhadap orang yang dipalsukan makamnya. Bagaimana ceritanya? Ini kita simak secara bersama-sama. Nah, kemudian banyak juga ramai di media sosial. Klaim-klaim mereka itu juga dilakukan dengan pemalsuan kuburan-kuburan. Makam-makam dipalsukan. Sebagaimana kita dengar kemarin di Madura ada satu makam waliullah, kemudian yang sebelumnya tidak ada embel-embel asegaf, tiba-tiba ada asegafnya di belakang, sehingga mereka warga Madura sepakat membongkar, mengganti itu, menghapuskan kata asegaf di belakang nama yang apa itu yang dikuburkan itu. Dan saya kira untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Bang Haji Romai Rama, ini kita dengarkan dari pimpinan Laskar PWI Jawa Timur yang kebetulan saat itu ada di lokasi, bagaimana menjelaskan kronologinya secara utuh. Seperti yang telah disampaikan oleh Romo Hidrosin Sabaruddin atau yang terkenal dengan Mbah Doing. Nah, ini tadi menyampaikan kronologis tentang adanya tambahan marga-marga yang ada yang disemat oleh Said Husain Banyusangkah. Kenapa di sini kami hanya membahas Said Husain? Karena menurut info adanya Said Abdurrahman yang menjadi asegaf ini nisbat kepada abahnya yang di Banyusangkah yang mana dulu pernah diasegafkan. Saya hanya menambahi tentang kronologis dari adanya marga asegaf yang disematkan di Said Husain Banyusangkah, sehingga disematkan pula di putranya yang ada di Vira Timur ini, dikarenakan ada salah satu dari keturunan Said Husain Banyusangkah itu mendapatkan isbat dari Robito Alawiyah dengan marga asegaf itu sendiri, sehingga yang mendapatkan isbat ini berkoordinasi dengan Robito Alawiyah untuk mengganti makam Said Husain menjadi asegaf. Di dalam pemargaan ini sebetulnya nyun sewu, kan kita sudah tahu mosok orang Madura yang tinggalnya di Tambelengan, ini yang isbat ini kan rumahnya Tambelengan, tinggalnya di Tambelengan, kok bisa mendapatkan marga asegaf, sedangkan asegaf itu datang di Indonesia mulai tahun berapa? Insya Allah semua sudah sama-sama tahu
kok bisa di sini Sayyid Husain jadi Asegaf, itu tidak sesuai dengan logika. Logika, ilmu nasab, ilmu logika, ilmu pasti. Jadi semuanya harus sesuai nalar. Kenapa dalam hal ini saya kok mengupas tuntas tentang masalah pemargaan ini yang dilakukan oleh Robitoh Alawiyah? Karena teman saya cerita sendiri ke saya, beliau pernah sowan ke salah satu tokoh Habib yang sangat masyhur. Beliau ke sana dengan menyampaikan data-datanya ini, dan ternyata padahal beliaunya itu jelas keturunan dari ini, bukan dari Yaman dan lain-lain. Tapi ketika nyampe sana, beliaunya itu teman saya ini, udahlah kamu saya bikinkan buku nasab aja, nanti margamu jadi marga bin Sahil. Orangnya masih hidup. Kalau memang ada yang menyaksikan, monggo saya pertemukan. Nah, dalam hal ini kan sudah jelas adanya pemargaan kayak begini ini sebetulnya termasuk menyalahi aturan dalam ilmu pernasaban. Sebab kita menjadi keturunan siapapun itu adalah sebuah kebanggaan. Adalah sebuah kebanggaan, dan kita perlu tahu juga bahwasanya mulia di hadapan Allah itu bukan yang nasabnya mulia atau apa, tapi inna akramakum indallahi atqakum, kan begitu. Ini sudah jelas. Jadi bagi orang-orang yang selalu mengagung-agungkan nasab, itu sudah jelas ada celah di balik itu, ada udang di balik itu, dan lain-lain. Maka dari itu, untuk langkah kita selanjutnya ialah makam Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Husain Banyusangka yang di sini ditulis Asegaf ini. Insyaallah malam ini juga akan kita bongkar. Lagian jika dilanjut ke bawahnya yang bin Magdum Ibrahim ya, bin Magdum Ibrahim itu sudah jelas terlalu bukan dan terlalu jauh generasinya. Jadi sudah kembali lagi ke logika, tidak masuk akal, tidak sesuai logika. Jadi itu jelas salah besar. Hari itu kita kumpul di sini tujuannya agar sama-sama paham, agar sama-sama mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira jelas ya, sahabat 930 TV, bahwa prosesnya ini memang betul-betul sangat alot, dan ini membuat para keluarga dari makam yang dipalsukan ini kemudian bereaksi dan melakukan pembongkaran. Yang saya mau sampaikan sebenarnya bahwa tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi apa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengganti makam-makam itu sesungguhnya adalah pencaplokan terhadap leluhur, dan itu sangat berbahaya untuk kepentingan jangka panjang. Ya mungkin untuk hari ini belum menjadi masalah, tetapi 100 tahun kemudian itu akan terklaim bahwa orang-orang yang ada di kampung itu, di mana orang itu dikuburkan, adalah merupakan leluhur dari klan tertentu yang memiliki leluhur yang aslinya kemudian termarginalkan. Dan pola-pola seperti ini yang disebut dengan hegemoni, kooptasi untuk pencaplokan satu wilayah, atau kalau bahasa kasarnya sebenarnya ini ya penjajahan gaya baru. Penjajahan gaya baru yang mencoba dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan alhamdulillah ya, karena para zuriat mereka betul-betul berupaya mempertahankan leluhurnya, termasuk berani mengambil kesimpulan untuk mengembalikan nama sesungguhnya dari orang yang dipalsukan makamnya ini. Dan saya kira seperti itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang Nusantara manakala ada ditemukan fakta-fakta baru di lapangan yang mengganti makam, yang berupaya menyesatkan sejarah melalui pergantian makam-makam ini, melalui pergantian makam-makam yang sudah akhir-akhir ini memang sudah masif kita dengar. Walau muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.